Kisah Sabtu Palon, sang penjaga tanah Jawa. Nama Sabtu Palon sering disebut dalam serat Dharma Gandul dan Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabtu Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon, karena ketidakjayaan, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusastraan Jawa, karya Ki Kalamwidi, juga disebutkan kalau Sabtu Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmaya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sehingga konon sosok Sabtu Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan menjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi, yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manikmaya ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergejolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putra, mencolo putri, artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia tetap menjadikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal dengan adanya konsep menitis. Namun kisah kedekatan sang penasehat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabtu Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabtu Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut mengenai Sabtu Palon, yaitu bait 164 sampai 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, dan mengerahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur, Sabtu Palon itu sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang Nirarta atau Mutu Jendra atau Bedanda Sakti Wawurau yang akhirnya moksa di Pura Uluwati, Bali. Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asemaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angso Kanata, penyusun kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Empu Dwijendra dan dijuluki Bedanda Sakti Wawurau, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya. Sabtu Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabtu Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabtu Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan atau Banyuwangi.
Sabtu Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin dalam Watu Renggong. Sang Hyang Nirarta ini dijuluki pula pedanda sakti Wawurawu karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat dalam Watu Renggong sangat kagum sehingga diangkat menjadi Bagawanta, pendeta kerajaan. Ada pula cerita yang mengisahkan Sabtu Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Titir di Magelang, sehingga Sabtu Palon terlihat bertarung dengan Syekh Zubahir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Selain itu, sosok Sabtu Palon, tokoh yang dikenal sebagai penguasa tanah Jawa. Sosok Sabtu Palon dikenal sebagai tokoh misterius, penguasa tanah Jawa. Hal itu membuat banyak orang bertanya, siapa Sabtu Palon sebenarnya? Tokoh Sabtu Palon dikenal dengan ramalannya yang populer terutama kalangan masyarakat Jawa. Sabtu Palon Tenoyo Genggong disebutkan menjadi referensi utama dan penting. Namun beberapa pendapat menyebut keduanya ialah satu orang yang memiliki kepribadian ganda. Ada yang menyebutkan bahwa Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Serat Dharma Gendul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber sejarah lain menyebut Brawijaya V digulingkan oleh Gerindra Wardana. Sosok Sabtu Palon merupakan reinkarnasi dari Semar dan dikisahkan akan kembali saat korupsi merajalela, bencana melanda, untuk menghilangkan Islam dari tanah Jawa dan mengembalikan agama dan kebudayaan Jawa seperti masa terdahulu. Serat Dharma Gandul, Serat Dharma Wulan, dan Serat Blambangan mengisahkan Sabtu Palon mengklaim agama orang Jawa, yaitu Budi atau ajaran Buddha yang berdampingan dengan ajaran Hindu. Tokoh Sabtu Palon dihormati umat Hindu di Jawa dan kalangan tertentu penghayat kejawen. Berdasarkan jurnal ilmiah Jumantara yang ditulis oleh Muhammad Taufikul Hakim, Sabtu Palon Tenoyo Genggong merupakan orang yang mampu menghibur dan melindungi majikannya yang tak lain adalah Brawijaya V. Sabtu Palon Tenoyo Genggong juga dijelaskan sebagai sosok yang hampir melayani semua kebutuhan dan juga dapat menasehati majikannya